Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Fiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pasal yang ke-10 hukum mad dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid. Bagian yang ke-9 dari mad par'i, yaitu mad lazim muhoppab harfi. Tonton terus videonya sampai selesai agar supaya saudara-saudara lebih mudah lagi untuk memahami pembahasan-pembahasannya. Baiklah saudara-saudara, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja menuju kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut kepada pembahasan berikut ini. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini masih pada pasal ke-10, hukum mad, bagian yang ke-9 dari mad par'i, ialah tentang mad lazim muhoppab harfi. Mad lazim muhoppab harfi ialah huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Al-Quran, yang huruf awalnya ditandai dengan baris berdiri, yang mesti dibaca panjang, 2 harakat. Mad lazim muhoppab harfi, mad artinya panjang, lazim artinya mesti, muhoppab artinya yang diringankan, harfi artinya huruf. Tonton terus videonya sampai selesai agar supaya dapat dipahami pembahasannya. Sebelum beralih kepada pembahasan berikutnya, bagi yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu. Semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang mulia, selalu sehat dan diluaskan rezekinya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh-contoh mad lazim muhoppab harfi. Mad lazim muhoppab harfi ialah huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Al-Quran, yang huruf awalnya ditandai dengan baris berdiri, yang mesti atau harus dibaca panjang, 2 harakat saja. Sedangkan huruf yang ada di hadapannya ada yang ditandai dengan bendera atau alis tebal, dibaca panjang. Panjang bacanya ialah 6 harakat. Di dalam permulaan surat Toha ada yang dinamakan mad lazim muhoppab harfi, ialah dengan kalimat Toha. Huruf yang pertama ialah huruf To, yang ditandai dengan baris yang berdiri, yang harus dibaca 2 harakat. Dan huruf yang ada di hadapannya ialah huruf H, yang ditandai dengan baris yang berdiri. Ini juga harus dibaca hanya 2 harakat. Dan pada permulaan surat Az-Zukhruf juga ada yang dinamakan mad lazim muhoppab harfi dengan kalimat Ha-Mim. Huruf yang pertama ialah ditandai dengan baris berdiri, yang harus dibaca panjang hanya 2 harakat. Sedangkan huruf yang ada di hadapannya ialah huruf Mim. Ini ditandai dengan bendera atau alis tebal, yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan ada lagi di dalam permulaan surat Al-Qasas yang dinamakan mad lazim muhoppab harfi, ialah dengan kalimat To, Sin, Mim. Huruf yang pertama ialah huruf To, yang ditandai dengan baris berdiri, yang harus dibaca hanya 2 harakat saja. Sedangkan huruf Sin ditandai dengan bendera atau alis tebal. Ini harus dibaca panjang 6 harakat. Di atas huruf Mim ditandai dengan tasdid. Ini harus dibaca gunnah atau dengung ke hidung, dengan panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 harakat. Dan di atas huruf Mim pula ditandai dengan bendera atau alis tebal. Ini harus dibaca panjang. Panjang bacanya ialah 6 harakat. Dan pada permulaan surat Ghafir ini ada juga yang dinamakan mad lazim muhoppab harfi, ialah dengan kalimat Ha-Mim. Huruf yang pertama ialah ditandai dengan baris berdiri,
ini harus dibaca panjang, hanya 2 harkat. Dan huruf yang ada di hadapannya ialah huruf mim, ini ditandai dengan bendera atau alis tebal yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan ada pula pada permulaan surat An-Naml, yaitu dengan kalimat Tosin. Huruf yang pertama yang ditandai dengan baris berdiri, ini harus dibaca panjang 2 harkat. Sedangkan huruf yang ada di hadapannya ialah huruf sin, ditandai dengan bendera atau alis tebal yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan ada pula pada permulaan surat Fussilat, ialah dengan kalimat ha mim. Huruf yang pertama ialah huruf ha, ditandai dengan baris berdiri, ialah harus dibaca panjang 2 harkat. Sedangkan huruf yang ada di hadapannya ialah huruf mim, ini ditandai dengan bendera atau alis tebal yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan ada pula pada permulaan surat Asy-Syu'ara yang dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi dengan kalimat to sim mim. Huruf yang pertama ialah huruf to yang ditandai dengan baris berdiri, ini harus dibaca panjang, ialah 2 harkat. Sedangkan huruf yang ada di hadapannya ialah huruf sin, ini ditandai dengan bendera atau alis tebal yang harus dibaca panjang 6 harkat. Di atas huruf mim ditandai dengan tasdid, ini harus dibaca gunah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya yaitu 1,5 alif atau 3 harkat. Di atas huruf mim pula ditandai dengan bendera atau alis tebal, ini harus dibaca panjang. Panjang bacaannya ialah 6 harkat. Dan ada pula pada permulaan surat Al-Jasiyah yang dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi dengan kalimat ha mim. Huruf yang pertama ialah huruf ha yang ditandai dengan baris berdiri, ini harus dibaca panjang, hanya 2 harkat saja. Sedangkan huruf yang ada di hadapannya ialah huruf mim, ini ditandai dengan bendera atau alis tebal yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan ada pula pada permulaan surat Yasin yang dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu dengan kalimat Yasin. Huruf yang pertama ialah huruf ya, ditandai dengan baris yang berdiri yang harus dibaca panjangnya 2 harkat. Sedangkan yang ada di hadapannya ialah huruf sin, ini ditandai dengan bendera atau alis tebal, yaitu harus dibaca panjang. Panjang bacaannya ialah 6 harkat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari saya contohkan cara membacanya. Dan saya mulai dari permulaan surat Toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Dan mari lanjut lagi kepada permulaan surat Az-Zukhruf. Hamim. Dan mari kita lanjutkan lagi kepada permulaan surat Al-Qasas. Qasim mim. Dan mari kita lanjutkan lagi kepada yang ada di permulaan surat Ghafir. Hamim. Dan mari lanjut lagi kepada yang ada di permulaan surat An-Naml. Tosin. Dan mari lanjut lagi kepada contoh yang ada pada permulaan surat Fussilat. Hamim. Dan mari kita lanjut lagi pada permulaan surat Asy-Syu'ara.
Tosim mim. Dan mari kita lanjutkan lagi kepada contoh yang ada pada permulaan surat Al-Jathiyah. Hamim. Dan mari kita lanjutkan lagi contoh yang ada pada permulaan surat Yasin. Yasin. Seperti itulah contoh-contoh cara membacanya. Demikianlah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, pembahasan dan contoh-contoh bagian yang ke-9 dari mad par'i, ialah mad lazim mukhaffaf harfi. Selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan bagian yang ke-10 dari mad par'i, ialah mad layin. Insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Dan tonton terus videonya sampai selesai agar supaya lebih mudah untuk memahami penjelasannya. Juga jangan lupa kepada yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu. Semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang mulia, juga selalu sehat dan diluaskan rezekinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.